Padahal dulu cuma modal 2 juta udah sama peralatan, dikerjakan sama suami. Awalnya bikin 100 sampai 150 biji, naik-naik terus dari hari ke hari. Sekarang bisa produksi 1000 biji sukun per hari. Kebeli rumah, mobil, tanah, punya 30-an karyawan. Masya Allah, mantap bener. Pertama, ini sukunnya ya dari Jogja langsung, dari petaninya. Beda-beda yang nganter. Sukunnya masing-masing daerah, ada dari Klaten, ada dari area Jawa Tengah dan sekitarnya juga. Jenisnya sukun Bangkok ya, ukurannya ada yang sedang dan ada yang besar. Langsung aja dilempar-lempar buat nanti disortir selanjutnya. Kalau ini dipilih dulu ya yang besar tapi muda alias masih keras. Soalnya kalau besar tapi lembek itu nggak bisa dibikin, jadi nggak dipakai. Soalnya di sini itu selektif ya, biar menghasilkan stik sukun yang berkualitas juga. Dan semisal di Jawa Tengah habis sukunnya, itu biasa ambil dari luar kota seperti Cilacap atau daerah Jawa Barat. Itu biasanya masih banyak karena kita mengikuti musim sukunnya juga. Karena kita sudah ada langganan, dipastikan selalu ready ya di sini. Kenapa memilih usaha ini? Berawal dari orang tua dulu memang jualan sukun ya, tapi cuma buahnya saja. Karena kan sukun tidak bisa dibiarkan lama, cepet busuk juga. Kepikiran lah gimana caranya sukun ini bisa diolah menjadi cemilan yang bisa tahan lama. Kebetulan di awal belajaran sama teman kerja, suami dulu. Orang tuanya usaha stik sukun juga di Cilacap, sharing-sharing lah sama beliau. Terus gimana kalau dikembangkan di sini aja gitu. Jadi tidak ada jalan lain selain mencoba. Wah, keren banget. Nah, setelah banyak disortir tadi, kita masuk proses dibelah ya sukunnya sebanyak 800 sampai 1000 biji sukun. Kalau berbiji rata-rata 1,2 kilo. Jadi kalau di total bisa 1,2 ton per hari. Terus dipindah di bak wadah sukunnya untuk direndam di air sekitar 10 menitan ya. Fungsinya untuk mengurangi getah dari sukunnya. Soalnya ngaruh sama warnanya, bisa merah kalau masih banyak getahnya. Kalau sudah penuh dan direndam tadi, langsung aja dipindahkan di wadahnya untuk diproses pemotongan setelah ini guys. Jadi pemasaran itu kita langsung menawarkan di grosir cemilan gitu ya, warung-warung, toko-toko, terus pasar-pasar yang jelas pasti ada penolakan juga. Namanya juga usaha ya, harus terus diusahakan. Kalau bisa sampai banyak yang menerima. Wah, keren banget. Proses pemotongan kasih minyak dulu biar nggak seret katanya. Alat potongnya ini juga khusus ya, buatan sendiri. Ketebalannya juga bisa disetting sesuai keinginan. Wah, kreatif banget ya. Kira-kira ketebalannya pasnya segini ya. Kalau boleh sedikit cerita, dulu itu kita masih dikirim pakai motor ya. Jadi pakai ronjong di belakang gitu. Paling muatnya sekitar 10 sampai 15 bal dari hari ke hari. Antusias orang ternyata luar biasa. Naik-naik 50 bal, 100 bal dari tahun ke tahun sampai saat ini paling banyak bisa 600 bal atau 3 ton sukun per minggu yang sudah mateng ya. Wah, bener-bener perjuangan ya guys. Peminatnya juga kebanyakan hampir semua kalangan ya, mulai dari anak-anak, anak muda, remaja, orang tua juga yang masih ada gigi. Kalau udah ompong nggak agak sulit soalnya teksturnya keres-keres kan. Mungkin kalau di blender bisa ya. Sudah banyak dipotong tadi, kemudian proses dirajang ya tengahnya. Sukun kuning-kuning itu digabung nanti akan dibuang soalnya bisa keras katanya kalau tengahnya ikut digoreng. Tuh, langsung aja dipotong kulitnya dulu ya. Ukurannya dikira-kira aja, udah feeling ahli di bidangnya. Nah, itu kan ada sisa kulitnya ya, nanti dibuat pakan ternak. Ada babi, sapi, kambing, semua biar adil guys. Biar bisa bermanfaat untuk hewan juga. Pernah juga ada yang meremehkan, disepelekan, dipandang sebelah mata ya. Ketika awal-awal usaha apa bisa sukses? Cuma dari sukun aja, kan musiman juga. Kalau habis gimana? Tanggapan kita tersenyum aja sambil berkata dalam hati, lihat aja nanti dibuktikan dengan tindakan. Jadi kita anggap bahan bakar semangat aja biar bisa terus berkembang ke depannya. Wah, mantap bener. Terus kalau ini tidak ada tengahnya, langsung aja dipotong gitu. Untuk tingkat kematangannya itu bagus yang sedang aja. Kalau terlalu muda itu mudah gosong. Terus kalau matang juga sama mudah gosong. Jadi yang pas aja tingkat kematangannya guys. Sambil ditumpuk-tumpuk sampai menggunung juga biar enak ngerajangnya. Di sini juga proses manual semua ya, mulai dari pengupasan, pemotongan sampai penggorengan. Soalnya kalau pakai mesin yang bantuin biasanya itu pada nganggur nanti. Nggak pernah menyangka juga bisa sampai sejauh ini. Kalau bukan doa dari orang tua, doa dari suami, doa dari karyawan, doa dari pelanggan, tidak mungkin bisa sampai sejauh ini. Senang dan bersyukur sekali tentunya. Kita yang jelas taat sama Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Insya Allah semuanya pasti akan dilancarkan apapun itu. Wah, keren banget. Setelah banyak dipotong atau dirajang kecil-kecil tadi, kita masuk proses pencucian ya, menggunakan bak berisi air banyak sampai benar-benar bersih, kinclong dan glowing pastinya. Jadi kebetulan ini sukun bagus, jadi nggak perlu direndam lagi kecuali yang muda atau kayak mateng gitu, biasa direndam lagi soalnya masih banyak getahnya. Terus kalau ada yang lengket juga sambil dipisahin ya biar enak
enak gorengnya nanti. BTW in the busway, jadi di sini ada dua kualitas ya. Yang grade A itu yang daging buah sukunnya, terus yang grade B itu yang deket kulit sukunnya. Jadi itu agak keras. Untuk best seller itu yang grade A atau super. Kita di sini jujur-jujur aja karena menjaga betul kepercayaan dari pelanggan. Nah, setelah banyak dicuci bersih tadi, kita pindah ditiriskan ya. Kemudian masuk proses menyiapkan kayu bakarnya dulu. Di sini masih tradisional karena memanfaatkan kayu kering yang ada. Disok juga minyaknya setiap penggorengan. Jadi di sini bening terus. Bagus soalnya mengutamakan kualitas juga. Jadi bukan pakai minyak yang hitam guys. Soalnya kan ngaruh juga sama rasanya. Sudah panas minyaknya, langsung masuk goreng tuh sedikit-sedikit ya masuknya. Soalnya kalau langsung banyak nanti bisa naik minyaknya. Sekali goreng bisa dapat 2 keranjang super besar gitu. Goreng sekitar 20 menitan, setengah mateng aja ya. Sedikit informasi ya. Jadi meskipun cuma stick sukun gini aja, tapi produknya pernah sampai pengiriman ke Korea dan Hong Kong. Kalau Indonesia hampir semua, mulai dari Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bali, Solo, Semarang, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke Papua juga pernah. Ini proses pembumbuan ya. Di sini simple aja kok, pakai garam sama air aja. Jadi nggak pakai bumbu aneh-aneh, original aja. Yang penting aman dikonsumsi pastinya. Soalnya dari sukunnya aja udah gurih kok, cuma masih tawar. Jadi perlu dikasih garam biar makin sedap dan nikmat pastinya. Diaduk-aduk sampai merata ya. Kalau boleh sedikit cerita, dulu ngerjain sama suami, sekarang bisa 30 karyawan karena di sini tujuan kita bisa banyak bermanfaat untuk sesama serta bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Jadi kalau dirunut dalam, mereka juga punya anak, punya orang tua, kemudian petani sukun di balik layar selalu semangat mencari sukun, bisa menghidupkan keluarga mereka. Banyak sekali yang dihidupkan cuma dari sukun ini. Wah, mulia sekali ya guys. Ketika garamnya sudah tercampur tadi, kemudian masuk lagi margarin ya biar tambah gurih-gurih sedap. Diaduk-aduk lagi sekitar 5 menitan aja. Dicek-cek juga ya sampai teksturnya pas, terdengar kriuk-kriuk, kres-kres. Baru deh kita angkat, ditiriskan minyaknya ya. Prinsip hidup owner, jujur ya sama semua, dari petani atau pemetik sukun kepada karyawan, kepada pelanggan juga. Terus kalau ada rezeki lebih, kalau bisa kita sedekahkan. Itu adalah pupuknya suatu usaha. Jadi kalau kita banyak bersedekah, maka usaha kita pasti akan terus berkembang, bahkan dilipat gandakan. Wah, keren banget. Setelah ditiriskan dirigennya tadi, kita pindahkan lagi ya di sini untuk didinginkan sambil nunggu minyaknya turun juga. Mau disortir lagi ya setelah ini guys. Sempat ngobrol sama owner. Ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru bagaimana? Silahkan, kalau memang ada yang meniru silahkan. Rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau bisa justru kerjasama untuk mengembangkan produk ini. Karena kalau banyak yang bikin, pasti juga peminatnya semakin banyak kan. Yang penting bisa bersaing secara sehat gitu. Wah, keren banget. Kalau ini disortir lagi ya, dipilih grade A sama grade B-nya. Dan kalau ada yang masih kurang mateng, nanti juga dipisah untuk digoreng lagi. Jadi semisal produksi 1 ton, milihin gini satu persatu ya harus orang rame ya guys. Kalau cuma 1 orang, nunggu 1 abad baru selesai kalau gini ceritanya. Jadi harus telaten, jeli dan sabar tentunya. Setelah ini nanti di packing siap untuk dikirim sesuai permintaan ya. Moral story-nya adalah apapun yang kita kerjakan, kalau sudah bisa menghasilkan sedikit, fokus aja di situ, kembangin hasilnya jadi luar biasa besar. Jangan lihat kiri kanan, fokus aja karena tanaman yang subur adalah disiram terus-menerus. Kalau kita lihat selalu rumput tetangga itu pasti lebih hijau, tapi kita nggak tahu di rumput yang lebih hijau itu, maaf, pasti ada kotorannya berceceran di situ. Cuma kita belum lihat aja kotorannya. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain sangat bisa dikirim-kirim ya. Hubungi di sini aja ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.